lagi kita di channel yang penuh imajinasi hormat, gratis, tak bayar, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman Sobat Kicau Jelata. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Teman-teman yang berbahagia, hidup itu sejatinya mudah, tapi seringkali kitalah yang membuatnya susah dengan tak berpijak di tanah. Ya, kita seringkali lari dari kenyataan, lari dari sesuatu yang ada di diri kita, dan pikiran melayang keluar sana kepada sesuatu yang tidak ada di diri kita. Bukankah dalam salah satu ayat Allah berfirman, jika kamu bersyukur, maka akan kutambahkan nikmatku. Tetapi jika kamu kufur, maka tunggulah azabku yang amat pedih. Ya, bersyukur itu adalah bagian dari cara kita berpijak di tanah. Kenapa? Karena mensyukuri apa yang ada atau menerima setiap ketentuan yang diberikannya kepada kita, itu bagian dari rasa syukur. Dan salah satu syarat dari bersyukur itu adalah berdamai dengan kenyataan. Dan berdamai dengan kenyataan itu adalah berpijak di tanah. Jika kita hanya punya sepiring nasi dan sebutir telur, mari kita syukuri sepiring nasi tersebut, meski dengan lauk pauk hanya sebutir telur. Karena dengan cara itulah kita akan merasa nyaman, kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia. Jangan pula kita membayangkan bahwa kita ada di restoran mewah, makan dengan lauk pauk yang luar biasa melimpah ruah, dan pelayanan yang luar biasa hebatnya. Jangan, karena kalau itu yang kita bayangkan, maka sepiring nasi dan sebutir telur yang ada di hadapan kita ini tidak akan memberi satu rasa nyaman kepada kita. Tidak, tapi mari kita syukuri itu. Bukan berarti kita nggak boleh membayangkan sesuatu yang lebih dari sesuatu yang kita miliki saat ini. Bukan tidak boleh kita memimpikan sesuatu yang jauh melampaui apa yang kita capai saat ini. Bukan. Itu boleh dan wajib kita lakukan. Tetapi jika itu menjadi bagian dari keseharian kita, tanpa ada ikhtiar-ikhtiar yang positif yang menuju ke titik yang kita inginkan tersebut, maka mimpi atau keinginan tersebut hanya akan membuat kita berjarak dengan bahagia. Kenapa? Karena kita merasa orang yang selalu kekurangan. Kita akan merasa sesuatu yang ada di kita ini tidak membahagiakan, tidak menyamankan, tidak menyenangkan. Jadi mari kita berpijak di tanah dengan mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Andai kata itu tidak sesuai dengan keinginan kita, kehendak kita, maka jadikan itu sebagai dasar bagi kita. Barangkali saja ikhtiar kita sebelumnya tidak sempurna, atau menurut kita sudah sempurna, tetapi ada faktor X yang kita abai, kita belum temukan. Maka mari ke depan, kalau itu kita anggap sebagai kegagalan karena tidak bisa mencapai sesuatu yang kita harapkan, jadikan kegagalan itu sebagai pembelajaran bahwa ke depan kita tidak boleh lagi gagal. Sobat Jelata, bahagia itu sejatinya sederhana, tetapi seringkali kitalah yang merumitkannya dengan berbagai mimpi dunia. Ya, sejatinya kita hidupkan dari hari ke hari, tetapi pikiran kita kadang melayang tahun ke tahun, bahkan melewati lintasan zaman sampai ke anak cucu. Kenapa kita harus berpusing ria memikirkan sesuatu yang belum terjadi? Setiap hari pikiran kita didominasi oleh hal yang sebenarnya ya sesuatu yang tidak ada gunanya, menghabiskan energi, membuat jiwa kita kadang-kala goncang, rasa bahagia kita hilang. Kenapa? Mari kita hidupi, kita nikmati hari demi hari, kita syukuri lagi yang ada. Kita yakin bahwa setiap orang punya titik bahagianya sendiri. Bahagia itu abstrak. Mari kita cari apa yang menjadi titik bahagia kita. Bahagia seorang anak kecil dengan anak remaja tentu berbeda. Bahagia seorang anak remaja
dengan anak remaja lainnya juga berbeda. Anak kecil dengan anak kecil lainnya berbeda. Setiap manusia itu unik. Ya, mari mencari titik bahagia masing-masing dan kita ikhtiarkan agar kita sampai pada titik bahagia tersebut. Bahagia tidak terletak pada cantik rupawan, tidak terletak pada limpahan harta, tidak terletak kepada berapa lama Anda bisa hidup, berapa besar popularitas Anda. Tidak, bahagia bukan didatangkan atau didasarkan atas hal-hal yang sifatnya eksternal. Bahagia itu adalah datang dari dalam, ditumbuhkan di hati kita, dipupuk, disemai, dirawat, dan digelorakan secara terus-menerus. Mari kita cari titik bahagia kita masing-masing. Demikian kicau pendek ini tentang hidup, tentang bahagia, tentang sesuatu yang sebenarnya menjadi keseharian kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan wajib bahagia.